warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasril, NIM 19231135. Saya dari pendidikan IPA. Jadi hari ini saya akan membuat presentasi tentang kewirausahaan sosial. Baiklah. Yang pertama akan dibahas yaitu adalah konsep dan prinsip wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial atau social entrepreneurship melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Jadi wirausaha sosial itu adalah ketika dia melihat sebuah masalah akan memunculkan inovasi, karena inovasi inilah nanti akan mendapatkan sebuah peluang usaha. Nah, ini adalah beberapa definisi dari kewirausahaan sosial. Yang pertama misal dari yang menurut si Thompson et al. Pada tahun 2000, yaitu wirausaha sosial adalah orang yang menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, umumnya yaitu sumber daya manusia, ada uang, dan tempat, dan menggunakannya untuk membuat perbedaan. Selanjutnya ada menurut Brikerhoff pada tahun 2009 itu wirausaha sosial adalah seseorang yang mengambil resiko yang wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya. Selanjutnya ini ada juga wirausaha sosial menurut Bronstein, menurut Leadbetter. Habis itu ada juga menurut Zahra et al. Ada menurut Austin, Stevenson, dan Weiss-Silkern. Habis itu, wirausaha sosial berperan sebagai agen perubahan di sektor sosial dengan cara-caranya, yaitu sebagai berikut: mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan, mempertahankan nilai-nilai sosial atau social value. Setelah itu adalah mengenal dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tadi. Mengadopsi sebuah misi, lalu mengenalinya dan mengejar peluang baru itu untuk menjalankan atau melayani misi yang dijalankan tadi, yang ingin dijalankan. Setelah itu menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuatnya. Nah, 3 poin ini itu menurut yang dikemukakan oleh si Des pada tahun 1998. Selanjutnya, wirausaha sosial itu berperan dalam bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Seorang wirausaha sosial itu dia harus berani bertindak tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Apapun yang ada itu dijalankan. Harus berani, memiliki jiwa yang berani. Setelah itu terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dibahas yaitu tentang elemen kewirausahaan sosial. Nah, apa saja sih elemen kewirausahaan sosial itu? Kewirausahaan sosial memiliki 4 elemen utama, yaitu ada social value, ada civil society, innovation, dan economic activity. Nah, social value adalah sebuah nilai sosial yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nah, nilai sosial merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan dalam kewirausahaan sosial ini, misalnya dalam ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu ada civil society.
yaitu kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Jadi dalam kewirausahaan, dalam menjalankan sebuah wirausaha, pastinya dia membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Karena inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi dalam proses produksi, inovasi dalam pemasaran, inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Jadi dalam melakukan kewirausahaan atau menjalankannya, seorang wirausahawan harus memiliki inovasi. Yang keempat yaitu adalah economic activity, yaitu kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Jadi dalam berwirausaha itu, seorang wirausahaan harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosialnya dan juga aktivitas bisnisnya. Nah, ini adalah 4 elemen yang ada dalam kewirausahaan sosial. Nah, selanjutnya itu akan membahas karakteristik kewirausahaan sosial atau biasa juga disebut dengan social entrepreneur. Nah, bagaimana sih karakteristik dari kewirausahaan sosial itu? Nah, dalam sebuah penelitian mengenai kewirausahaan sosial itu terbagi menjadi beberapa grup sosial sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Menurut Austin Stevenson dan Wes Killern berpendapat bahwa pengusaha sosial dan tradisional. Nah, jadi mereka ini membuat grup sosial itu sesuai dengan karakteristiknya, itu ada si pengusaha sosial dan tradisional. Itu dibedakan dari mulai pengusahanya itu sendiri, metode yang digunakan, dan situasi serta peluang yang dimilikinya. Lalu dari segi apa perbedaan antara kewirausahaan sosial ini dengan kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan tradisional ini dapat dilihat kan dari bilang tadi, yaitu ada dari pengusahanya itu sendiri, metodenya, dan juga dapat dilihat dari segi tujuannya. Tujuan utama dari pengusaha sosial ini adalah melayani kebutuhan dasar masyarakat. Nah, sementara untuk pengusaha tradisional adalah dia untuk meraih pasar yang besar, kesenjangan, dan memperoleh keuntungan dalam proses bertaraf minimum untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari beberapa ahli, seperti menurut Paul Silite mengamati berbagai definisi yang ada pada pengusaha sosial dan memberikan definisi yang luas yang menganggap bahwa pengusaha sosial itu adalah individu, kelompok, jaringan, organisasi atau aliansi, tapi berupaya secara berkelanjutan melalui ide-ide yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang signifikan. Lalu juga menurut Lynn Berenson dan Howard Gerdeber menjelaskan bahwa pemimpin yang baru sebagai pemimpin yang sadar akan kewajiban mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang sifatnya positif. Ini definisi untuk pemimpin, menjelaskan sebuah kepemimpinan dalam wirausaha. Ada juga menurut Galen et al. Dan juga Robert Ronstadt. Selanjutnya yaitu akan membahas wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Definisi wirausaha sosial pada dasarnya diturunkan dari integrasi dua konsep, yaitu adalah wirausaha dan sosial. Itu dikemukakan oleh Mer et al. Dan Martin et al. Nah, perspektif yang lebih idealis umumnya mendefinisikan wirausaha sosial ini adalah agen perubahan di sektor sosial. Namun definisi tersebut dianggap tidak menggambarkan kewirausahaan sosial karena belum melibatkan makna kewirausahaan dalam definisinya. Karena itu, pada tahun 2006, Mayer menyatakan bahwa definisi konsep kewirausahaan sosial masih sangat lemah dan definisinya juga masih kabur dalam keterkaitannya dengan perspektif bisnis atau kewirausahaan. Karena itu, untuk definisi dari
Karena itu, jadi wirausaha sosial itu ternyata masih dinyatakan masih sangat lemah dan definisinya masih kabur untuk dikaitkan dengan perspektif bisnis atau kewirausahaan. Selanjutnya adalah wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Apakah wirausaha sosial itu dapat mengubah wajah sektor sosial? Nah, selama beberapa dekade terakhir banyak upaya filantropi atau institusi dari sektor sosial non-profit sektor telah memberikan hasil dan dampak yang jauh melampaui harapan dari sisi social impact dan mampu menyebarkan kesejahteraan ke berbagai belahan dunia. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita bisa mencoba inovasi wirausaha di Indonesia yang luar biasa besar dan melibatkan penyebaran model bisnis baru yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tapi ternyata selama ini sektor sosial dan filantropi itu sering dianggap sebelah mata. Karena apa? Karena asumsinya yang tidak efisien, tidak efektif, dan juga tidak responsif. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah wirausaha sosial yang diharapkan mampu mengembangkan sebuah model dan pemikiran baru dalam mengembangkan sektor sosial di era baru ini. Dalam hal ini, wirausaha sosial dirasa mampu mentransformasikan, menjalankan karakter, nilai, dan prinsip dari sektor sosial ataupun filantropi dengan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan. Nah, istilah kewirausahaan sosial adalah ungkapan yang sesuai dan tepat untuk saat ini. Definisi ini jelas memberikan penyegaran baru dan daya tarik baru bagi beberapa sektor kalangan dan generasi untuk menjadi wirausaha sosial. Karena dahulu orang yang berasal dari sektor sosial diibaratkan sebagai pihak yang tidak memiliki keberhasilan, kemapanan, dan kesuksesan dalam hidup, karir, dan pencapaian. Nah, definisi dari kewirausahaan sosial ini telah mampu mengubah wajah dan positioning baru dari orang-orang yang memiliki misi sosial untuk mampu sejajar dengan kewirausahaan yang dulu dipandang sebelah mata oleh banyak kalangan. Perubahan definisi, nilai, karakter, prinsip, dan wajah orang-orang memiliki misi sosial menjadi wirausaha sosial telah menarik banyak pemuda-pemuda generasi baru termasuk terlibat dan menginisiasi wirausaha sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, mengapa dahulu filantropi itu dipandang sebelah mata dan saat ini dibutuhkan kewirausahaan sosial sebagai bentuk untuk membangun perubahan secara definisi, nilai, karakter, dan prinsip. Yaitu karena filantropi ini secara didefinisikan yaitu sebagai tindakan seorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain dengan cara yang sederhana. Nah, sedangkan untuk wirausaha sosial memiliki definisi yaitu filantropi yang berwirausaha atau menggunakan entrepreneurship untuk menjalankan fungsi filantropi itu. Jadi, kewirausahaan sosial ini adalah yang menjalankan filantropi ini. Jadi dia sudah mencakup atau menjalankan si filantropi ini, makanya kewirausahaan sosial ini, wirausaha sosial ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Wirausaha sosial baru itu menjadi penting. Kenapa penting? Karena telah menyiratkan kaburnya batas-batas sektor sosial, non-profit sektor, dan sektor bisnis, private sektor. Kewirausahaan sosial ini dapat meliputi usaha non-profit yang inovatif dan kontemporer, serta termasuk usaha for profit dengan tujuan sosial. Nah, wirausaha sosial ini membantu memperluas lapangan bermain dari orang-orang yang memiliki misi sosial. Selanjutnya yaitu wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, apa sih hubungan antara keduanya ini? Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Nah, secara internal seorang wirausaha itu berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain,
Setelah itu meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan daya beli pelakunya. Itu adalah peran secara internal dari seorang wirausaha, mengurangi tingkat ketergantungan, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan daya jual beli. Setelah itu, secara eksternal, seorang wirausaha itu dapat berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat. Itulah peran seorang wirausaha secara eksternal, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, karena tadi secara eksternal tadi kan seorang wirausaha itu memberikan perannya untuk menyediakan sebuah lapangan pekerjaan. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran secara nasional bisa menjadi berkurang. Setelah itu, naiknya pendapatan per kapita dan daya belinya masyarakat. Setelah itu, tumbuhnya ekonomi secara nasional. Makanya, seorang wirausaha tadi secara eksternal dia memiliki perannya, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan hingga nanti akhirnya bisa menumbuhkan perekonomian secara nasional. Selain itu, bahkan setelah tersedia lapangan pekerjaan ini bisa jadi menurunnya tingkat kriminalitas. Karena apa? Karena kebanyakan kriminalitas ini terjadi itu karena diakibatkan oleh orang-orang yang menganggur. Biasanya seperti itu kebanyakan yang. Lanjut. Ini adalah peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara. Seperti yang dikatakan tadi, peran wirausaha itu membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, membantu mengurangi pengangguran, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selain itu meningkatkan produktivitas secara nasional. Lanjut, yaitu yang akan dibahas 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. There is no innovation without failure period. Jadi, tidak ada inovasi yang sempurna sejak awal dikembangkan. Tidak pula ada inovator yang sempurna sejak awal ia membuat inovasi. Jadi, inovasi itu berubah, sang inovator juga belajar. Nah, 3 kunci akselerasi dalam kewirausahaan sosial itu ada 3. A, B, C. A, authentic. B, boost. And C, creativity. Ini dia. Authentic, boost, and creativity. Nah, authentic. Authentic itu ketika kita berpikir dan mementingkan passion dan nilai atau value. Nah, passion dan value ini yang menjadikan seorang wirausaha itu memiliki karakter yang autentik. Nah, terdapat tips yang dapat membantu kita untuk menjadi pengusaha yang autentik. Yaitu yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Yang kedua, memperkerjakan orang-orang yang autentik. Yang ketiga, mengaku kelemahan diri sendiri, kelemahan Anda. Berbicara dengan setiap orang dan membuat hubungan autentik dengan pelanggan. Mencintai apa yang dikerjakan, memperkerjakan orang yang autentik, mengakui kelemahan Anda, berbicara dengan setiap orang dan membuat hubungan yang autentik dengan pelanggan. Ini adalah tips yang bisa membantu kita ketika kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang autentik, yang mementingkan passion dan nilai atau value. Satu ada boost atau dorongan. Dalam berwirausaha kita membutuhkan energi dan sumber daya untuk mampu terus mendorong wirausaha sosial untuk bergerak ke depan. Nah, apa yang membuat kita terus mendorong atau terdorong? Itu adalah jawabannya empati. Kita harus mampu secara emosional merasakan tujuan dan dari wirausaha sosial kita. Jadi harus tahu, kita harus mampu secara emosional merasakan apa tujuan dari wirausaha yang kita jalankan ini. Terus didorong apa yang ingin kita capai dari apa yang kita jalankan ini. Wirausaha sosial kita itu. Nah, dalam bisnis, kecepatan untuk mengembangkan produk, layanan, dan bisnis adalah indikator bisnis yang paling penting dalam mengembangkan produk, layanan,
dan bisnis. Itulah indikator yang sangat penting dalam bisnis. Nah, ada beberapa strategi untuk mempercepat pengembangan produk layanan dan atau wirausaha sosial kita. Jadi, yang membantu beberapa strategi, pertama, dapatkan ide yang tepat. Right. Itu ide yang tepat, ide apa yang akan dijalankan. Menentukan ide yang tepat ketika menjalankan sebuah wirausaha. Satu, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya. Balance. Itu menyeimbangkan antara rencana dengan sumber daya kita miliki, kita harus menyeimbangkannya. Satu, memetakan rencana pengembangan proyek atau project development. Memetakan, menyusun rencananya, disusun, ditata bagaimana rencana pengembangan proyek yang akan dijalankan dalam berwirausaha. Satu, manajemen resiko atau risk management, yaitu menghitung resiko apa yang akan terjadi semisal dalam menjalankan sebuah wirausaha. Saya untuk creativity. Oleh Steve Jobs mengatakan bahwa creativity is just connection things. Creativity people are able to connection experience they have had and then synthesis new things. Nah, dari yang dikatakan Steve Jobs ini dapat dikumpulkan atau disimpulkan bahwa yang pertama itu mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman. Dari kreativitas ini, yang pertama itu mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, meramunya menjadi satu antara yang pengetahuan dan pengalaman ini atau secret sauce yang mampu menghasilkan kebermanfaatan. Itu adalah kreativitas versus Steve Jobs. Nah, kreativitas ini menjadi hal yang sangat penting dalam wirausaha sosial. Tanpa kreativitas kita akan melakukan apa yang wirausaha lain biasa lakukan. Jadi nggak ada bedanya gitu, sama aja semua tanpa kreativitas. Nah, dan kita berada dalam kerumunan yang melelahkan. Jadi tanpa kreativitas udah sama pula sama orang lain, sudah tuh menjadi berada dalam kerumunan yang melelahkan, kerja yang melelahkan karena sama aja, nggak ada yang hal yang baru dijalankan dalam wirausaha. Satu, kreativitas menjadi perusahaan kita pergi dari kerumunan untuk bersaing dengan lebih sedikit orang yang sama-sama punya kreativitas. Jadi karena kreativitas ini menjadikan kita pergi dari kerumunan yang melelahkan tadi untuk bersaing dengan orang-orang yang memiliki kreativitas dan lebih sedikit. Jadi kreativitas ini membantu atau menjadikan kita dalam berwirausaha untuk pergi dari kerumunan yang melelahkan tadi dengan banyak saingan yang tanpa kreativitas ke tempat yang lebih sedikit orang untuk bersama-sama dengan orang yang mempunyai kreativitas. Lalu bagaimana kreativitas itu mempercepat perkembangan kewirausahaan sosial? Gimana sih kreativitas itu dapat mempercepat perkembangan kewirausahaan sosial? Nah, kreativitas itu mengarahkan pada percepatan dengan cara ya. Gimana cara tadi? Kenapa kok bisa kreativitas itu bisa membantu mengembangkan kewirausahaan sosial itu karena menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan produk Anda dengan meningkatkan bisnis yang Anda jalankan. Setelah itu, memikirkan hal yang tidak terpikirkan. Jadi kita membuat sebuah produk, sebuah jasa yang bisa jadi itu belum ada orang yang terpikirkan untuk membuatnya. Itu membantu untuk mengembangkan kewirausahaan kita dalam wirausaha kita. Setelah itu, menemukan pola serupa di bidang yang lain. Mengembangkan ceruk baru melalui kreativitas dan kewirausahaan. Setelah itu, menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan yang kompetitif. Sama. Ya, cuma salin berarti cuma sampai yang sini. Menciptakan ide-ide yang baru untuk keunggulan kompetitif, menemukan cara baru untuk mengembangkan produk, setelah itu memikirkan hal yang tidak terpikirkan dan menemukan pola serupa dalam menjalankan sebuah wirausaha. Mendapatkan pola ini untuk menjalankan kreativitas ini, itu adalah suatu hal yang sangat bagus dalam menjalankan sebuah wirausaha. Oke, baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika masih banyak yang salah, saya juga masih belajar.
Saya harap materi ini dapat memberikan sedikit ilmu untuk kita semua dalam berwirausaha. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.